Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan coba menjelaskan salah satu aplikasi multiple classification analysis dalam penentuan faktor yang mempengaruhi gaji dosen ya. Ini saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Rosemary Saidinyotoprayitno ya. Nah, ini lumayan sederhana dan cukup rinci ya, sehingga bisa membantu kita untuk lebih memahami proses perhitungan MCA. Nah, di sini kita langsung saja ke tahapan di dalam MCA-nya ya. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini dalam perhitungan MCA-nya menggunakan pendekatan regresi dummy variabel ya. Nah, di sini dapat dilihat multiple classification analysis dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan yang terjadi bila variabel independennya lebih dari 5 dengan menambahkan subprogram regresi dengan model variabel boneka atau dummy. Salah satu dummy dalam setiap kategori variabel harus dikeluarkan dari perhitungan regresinya. Maka untuk kategori variabel dummy yang dikeluarkan tersebut tidak akan ada atau jadi unstandardized beta coefficient ya. Nah, langkah-langkah dalam perhitungan multiple classification analysis dengan menggunakan pendekatan regresi dummy variabel. Pertama, kita harus mengubah semua variabel independen ke dalam sekumpulan variabel dummy ya. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu 0 dan 1. Contohnya, di sini ada variabel jabatan akademik tidak ada, diberi kode 0, jika nilai jabatan akademik tidak ada pada responden yang sedang kita amati adalah missing ya. Jadi mempunyai jabatan akademiknya AA atau jabatan lektor atau di atas lektor. Dan sebaliknya diberi nilai 1 jika responden yang sedang kita amati adalah tidak mempunyai jabatan akademik atau jabatan akademiknya tidak ada. Ini proses penentuan dummy variabelnya ya teman-teman. Nah, setelah dummy variabelnya disusun, maka kita bisa merangkum beberapa statistik dari dummy variabel tersebut, mulai dari jumlah total variabel Y-nya sampai dengan jumlah dari perkalian setiap variabel dependen dengan variabel independennya ataupun sesama variabel independen ya. Nah, setelah dibuat beberapa rangkuman statistik dari dummy variabel tersebut, maka selanjutnya kita membuat persamaan regresi. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4. Kenapa hanya sampai X4? Karena tadi ketika ininya ada 4 variabel ya yang dapat diturunkan persamaan untuk menghitung nilai B sebagai berikut. Ini persamaannya. Kemudian nanti dari dummy variabel itu dihitung beberapa statistik lainnya, yaitu sigma X1Y sama dengan sigma XY dikurangi sigma X1 kali sigma Y dibagi dengan N besar. Kemudian sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 kali sigma Y dibagi N dan seterusnya ya. Ini bisa teman-teman hitung setelah mendapatkan rangkuman statistik dari setiap variabel yang kita amati. Nah, setelah kita memperoleh nilai B1, B2, B3 atau ini adalah merupakan nilai beta untuk variabel dummy, kecuali yang dikeluarkan, karena tadi proses dummy itu harus ada satu kategori yang dikeluarkan ya. Maka persamaan yang dipakai untuk mendapatkan koefisien MCA adalah sebagai berikut. Alfa K sama dengan negatif beta 1 P1 ditambah beta 2 P2 hingga beta K-1 P K-1.
di mana alpha K ini adalah koefisien MCE untuk kategori yang dikeluarkan dari persamaan regresinya, beta 1, beta 2, dan beta K-1 adalah koefisien beta untuk variabel dummy kecuali yang dikeluarkan, ya. P1, P2 hingga PK-1 adalah proporsi semua kasus yang ada dalam setiap kategori yang dikeluarkan dari persamaan. Nah, setelah kita mendapatkan koefisien MCE, maka kemudian kita lanjutkan untuk koefisien MCE untuk kategori yang tidak dikeluarkan dari persamaan regresinya. Kalau tadi koefisien MCE untuk variabel yang dikeluarkan dari persamaan regresinya. Nah, kalau yang tidak dikeluarkan dari persamaan regresinya, MCE X sama dengan beta X tambah alpha X. Untuk mendapatkan adjusted mean, yaitu total mean ditambah dengan koefisien MCA, ya, untuk dapat adjusted mean. Tes statistik signifikansi dapat dilakukan baik untuk seluruh perangkat variabel dummy dalam model ataupun hanya untuk masing-masing variabel independen. Seperti di video sebelumnya, bahwa uji F di dalam MCA itu ada dua, ada untuk uji simultan dan ada untuk parsial. Parsial di sini adalah untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya secara mandiri, dalam artian variabel ke I-nya saja gitu ya, tanpa dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. Nah, ini rumusnya ya. Ini sama saja sebenarnya dengan rumus yang sebelumnya, tapi ini dengan pendekatan yang lain. Ini penjelasan untuk setiap formula ya, Fs overall itu adalah explain of sum square untuk persamaan di mana semua variabel ada dalam persamaan. Oke. Nah, sebagai contohnya di sini ada 4 variabel: jabatan akademik, jenis kelamin, golongan, rata-rata gaji yang diterima, ya. Tadi di jabatan akademik yang tidak ada jabatan akademiknya itu X1, yang asisten ahli itu X2, lektor itu jadi dummy variabelnya, ya. Kemudian X3 itu laki-laki karena dummy variabelnya perempuan. Kemudian X4 adalah golongan 3, dummy variabelnya adalah golongan 4, ya. Nah, setelah kita menentukan dummy variabel, maka kita menghitung masing-masing statistik dari setiap variabel, mulai dari menghitung mean, varian, dan standar deviasi ya untuk setiap variabel. Nah, bagaimana perhitungannya di sini? Nah, teman-teman bisa sambil dilihat juga ya jurnalnya. Oke. Di sini ada total ini penjumlahan ya, berarti di sini ada yang tidak ada jabatan akademik memiliki rata-rata gaji sebesar 3 juta ada 14 orang. Di sini yang jabatan akademiknya asisten ahli yang gajinya rata-rata 3 juta ada 2 orang dan seterusnya ya. Ini totalnya. Kemudian ini adalah perkalian ya. Frekuensi Y tidak ada, berarti 3 kali 14, kemudian 2 kali 3. Nah, dan ini jumlahnya. Oke. Total ini 14 tambah 3, 17. Rata-rata ini dari mana? Rata-rata ini, karena ini adalah nilai rata-rata untuk variabel yang tidak ada kategori, yang tidak ada jabatan akademik, didapat dari 54 dibagi dengan 17. Berarti yang asisten ahli 94 dibagi dengan 24 dan seterusnya ya. Kemudian perhitungan proporsi dari mana? Nah, perhitungan proporsi itu diperoleh dari perhitungan proporsi itu diperoleh dari 17 dibagi 56. 17 itu yang ini, proporsi itu kan dibagi dengan total ya, dibagi 56.
Begitupun untuk yang asisten ahli 24 dibagi 56 ya. Oke. Kemudian nah untuk mencari Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Ini bagaimana? Nah, kita lihat yang tidak ada jabatan akademik. Y-nya itu adalah 3,165. Berarti Y rata-ratanya 2 dikuadratkan dapat 1,3841. Untuk yang keduanya ini bagaimana? Sama, 3,1765 dikurangi 3 dikuadratkan dapat segini. Nanti yang keempat, 3,1765 dikurangi 4 dikuadratkan dapat segini. Ya. Oke, mudah-mudahan sampai situ bisa dipahami. Kita lanjutkan ke FY dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Ini dapatnya dari mana? Nah, ini didapatkan dari contohnya ini ya, berarti 14 dikalikan 0,311. Jadi yang ini dikalikan ini. Nanti yang 2,0346 itu merupakan perkalian dari 3 kali 0,6782 ya. Oke. Itu untuk menghitung mean, variance, dan standar deviasi untuk setiap variabel ya. Perhitungan variance dan standar deviasinya saya yakin teman-teman sudah pinter ya. Ini sudah sering dilakukan dan bisa menggunakan langsung kalkulator. Oke, kemudian kita masuk ke tahapan perhitungan MCE-nya setelah menentukan variabel dummy-nya dan menghitung statistik yang bisa dikeluarkan dari variabel dummy, kita masuk ke perhitungan MCE-nya. Pertama, variabel independen dari data yang diketahui masih dalam bentuk data nominal. Untuk itu, maka data tersebut dibuat dummy. Nah, selanjutnya disusun dalam bentuk tabel ya. Asumsinya harus terpenuhi hubungan variabel independen dan dependen linier. Tetapi tadi dijelaskan di video sebelumnya, bisa ya MCE mengakomodir hubungan yang non-linier. Kemudian, asumsi yang kedua, tidak ada interaksi antar variabel independen. Nah, untuk asumsi yang kedua ini, teman-teman harus uji terlebih dahulu, sesuai dengan tahapannya yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Ada 3 tahapan yang bisa teman-teman lakukan. Oke, kemudian setelah itu, di sini penjelasan tentang pembentukan dummy variabel. Jadi variabel apa yang dikeluarkan untuk setiap variabel ya, kategori variabel mana yang dikeluarkan untuk setiap variabel. Oke, ini contoh tabel perhitungan dummy-nya ya. Sebenarnya sebelum teman-teman menghitung statistik yang tadi dan rangkuman tabel-tabel untuk menghitung mean, variance, dan standar deviasi, sebenarnya teman-teman bisa menyusun dulu tabel dummy variabelnya ya. Oke, nah, ini dummy variabelnya, kemudian dihitung beberapa statistik yang diperlukan untuk perhitungan MCE selanjutnya ya dari tabel dummy tadi. Kemudian ini ada rangkumannya ya. Sigma XIY ini 54 ada di tabel sebelumnya tadi di tabel 3.1 itu ada ya, di kolom FY tidak ada. Jadi penjumlahan antara total responden yang mendapatkan gaji rata-rata 3 juta dengan tidak ada jabatan akademik ditambah dengan rata-rata 4 juta dengan jabatan tidak ada jabatan akademik ya. Ini seterusnya diikuti langkah-langkahnya dipaskan atau diamati berdasarkan tabel di dummy variabelnya ya. Oke, setelah statistik-statistik tadi diketahui, baru kemudian kita melakukan substitusi eliminasi terhadap persamaan regresi dengan persamaan umumnya
Y sama dengan B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ya. Ini persamaannya, kemudian menggunakan substitusi eliminasi didapatlah nilai masing-masing B. B1 negatif 1,405 dan seterusnya, B2, B2, B3, B4 ya. Oke, setiap koefisien sudah ada. Nah, dibuatlah rangkumannya dari nilai B tadi ya. Ini kemudian sigma NXY itu dihitung lagi. Oke, sampai kita mendapatkan SS overall, degree of freedom, dan seterusnya. Oke, di sini kita menghitung R square. Ya. R square itu adalah SS overall dibagi dengan sigma Y kuadrat. Ya. Kemudian setelah didapat nilai B1 sampai dengan B4, maka persamaan yang dipakai untuk mendapatkan koefisien MCA adalah sebagai berikut. Tadi ini persamaannya sudah ada di halaman sebelumnya ya, untuk persamaan MCA, koefisien MCA. Alpaka sama dengan min beta 1 P1 dan seterusnya. Untuk jenjang akademik, oke, ini 1,404 dikali 0,3063 ya. Ini ada di tabel-tabel sebelumnya. Tinggal teman-teman pindahkan, ada di halaman 5, tabel 31, tabel 32. Kemudian untuk MCA yang ada di dalam persamaan regresinya menggunakan persamaan tadi yang di halaman, coba teman-teman sambil dibuka lagi, di halaman 4 ya, di halaman 4. Untuk yang ada di persamaan regresinya, maka koefisien MCA-nya pakai yang persamaan part yang MCAX sama dengan beta S ditambah alpha X. Berarti di sini untuk MCA tidak ada jenjang akademik ya. Sampai dengan MCA golongan 4A, golongan 3, teman-teman bisa lihat nilai-nilainya di halaman 6 tabel 3.3 ya. Untuk yang tidak ada jenjang akademik berarti di tabel 3.1 sesuai dengan variabelnya. Di situ teman-teman bisa melihat nilai-nilainya ya. Oke. Kemudian setelah dihitung nilai MCA, kita menghitung nilai adjusted mean atau total, yaitu total mean ditambah dengan koefisien MCA. Tadi total mean-nya sebesar berapa? 3,964 ya. Total mean-nya itu 3,964. Di mana didapatnya 3,694? Ada di tabel 3.1, ada di tabel 3.2, ya ini adalah grand mean ya, total. Oke. Nah, setelah didapat nilai MCA dan nilai adjusted mean, maka kemudian tahap terakhir kita menyusun diagram model aditif ya. Grand mean-nya 3,964, tidak ada jenjang akademik tadi berapa? Tidak ada jenjang akademik 3,293. Jenjang akademik 7,175 itu dari ini ya, 3,2293 ditambah 3,9464. Coba teman-teman bisa sambil ngecek supaya bisa lebih paham.
3,2293 ditambah 3,9464 didapat 7,1757. Nah, jabatan akademik lektor berapa? Jabatan akademik lektor itu adalah 46343. Nah, berarti ditambahkan dengan grand min-nya. Oke. Nah, cara membaca diagram model aditif ini adalah sebagai berikut. Jabatan akademik lektor menunjukkan adjusted mean paling besar, artinya tingkat jabatan akademik yang lebih tinggi akan berpengaruh untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Coba kita lihat, lektor paling besar nih 4,6343. Berarti semakin tinggi akan semakin besar gajinya, ya. Nah, cara membaca model aditifnya berarti ketika responden kita atau sampel kita jenjang akademiknya jenjang akademik, memiliki jenjang akademik, jenis kelaminnya jenjang akademik itu jabatan akademiknya lektor, jenis kelaminnya laki-laki, golongan 4, maka akan mendapat rata-rata gajinya adalah 16,7121. Dapat disimpulkan, dosen laki-laki mempunyai jabatan akademik lektor dan masuk golongan kepegawaian 4 memiliki peluang gaji yang lebih besar. Jadi ini tuh ininya ya, kecenderungan atau besaran yang akan diperoleh, rata-ratanya akan sebesar ini gitu ya. Karena tadi kan yang dilihatnya adalah rata-rata gaji yang diterima gitu kan, Y-nya. Nah, berarti ketika jabatan akademik lektor dia laki-laki dan golongan 4, rata-rata akan mendapat pendapatan di sekitar 16,7121 gitu ya. Juta, kalau satuan yang di awalnya juta ya juta berarti ya. Oke, setelah didapatkan nilai rata-rata dan MCE, koefisien MCE, maka langkah selanjutnya itu signifikansi ya. Signifikansi ini dilakukan dua, untuk signifikansi masing-masing variabel bebas dan secara simultan ya. Teman-teman nanti bisa memahaminya. Ini sudah sangat jelas ya. Ini untuk variabel jenjang akademik. Maka dengan cara yang sama diperoleh ini 30714 tadi ini apa? Ini tadi adalah rata-rata ya. Rata-rata. Kemudian ditambah ini masukkan ke persamaan yang tadi, persamaan regresinya ya. Oke, didapat B3, kemudian dihitung F-nya. Dapat 218. Terus semua variabel dihitung sampai diperoleh rekapannya seperti ini. Jadi nilai F-nya itu ada untuk setiap masing-masing variabel bebas dan ada F simultan ya. Ini koefisien B-nya, kemudian ini MCE, ini adjusted mean ya, adjusted mean. Oke. Nah, kesimpulannya, jabatan akademik berpengaruh terhadap rata-rata gaji diterima secara signifikan. Coba lihat jabatan akademiknya, iya dia signifikan ya. Kemudian jenis kelamin berpengaruh terhadap rata-rata gaji. Jenis kelamin berpengaruh terhadap rata-rata gaji, iya signifikan. Golongan kepegawaian berpengaruh terhadap rata-rata gaji yang diterima, signifikan juga. Nah, jabatan akademik, jenis kelamin, golongan kepegawaian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap rata-rata gaji yang diterima sebesar 85,078% dan sebesar 14,921% dipengaruhi oleh faktor lain. Ini dari mana 85? Ini dari sini R square. Dari R square. Kalau teman-teman mau menghitung F signifikansinya, ini juga bisa ya. Oke.
ini dengan rumus yang di slide sebelumnya ya, di video sebelumnya. Oke, itu untuk contoh dari MCA. Nanti untuk kesimpulannya teman-teman bisa baca sendiri. Sebagai pelengkapnya, teman-teman bisa juga membaca sumber pustaka dari jurnal Rosemary ini. Ya, nah bukunya Andrew juga ini cukup lengkap ya. Dan yang lainnya teman-teman bisa baca dan pahami secara mandiri ya. Kalau ada yang kurang paham, mari kita diskusikan dan tulis komennya di bawah video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.